Sehingga saudara, para ulama ibaratnya air bagi ikan, ibarat rembulan bagi gelapnya malam, dan ibarat matahari yang menerangi bumi. Di kampung tersebut telah terjadi kematian seekor anjing. Yang bikin heboh saudara bukan matinya anjing. Kalau matinya anjing barangkali sudah biasa dan lumrah. Tapi yang membuat gemparnya penduduk kampung adalah karena pemilik. Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, syahadatan addakhiruha liyaumit tanad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ashraful ubbad wa zuhad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadaqallah wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Wa atallaha biqalbin salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar juga dirham, tapi para nabi mewariskan ilmu. Ilmu inilah yang diterima, dibawa lalu diteruskan oleh para ulama kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya saudara, posisi dan kedudukan ulama begitu sangat penting dan terhormat. Kedudukannya begitu sangat mulia. Dia, para ulama, menjadi ujung tombak keberagamaan dan menentukan kehidupan keagamaan umat dan atau masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taqtumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah atas orang-orang yang diberi kitab
untuk menerangkan, untuk menjelaskan semua isi kitab dan tidak menutupinya. Saudara, misi inilah kemudian yang dibawa oleh para ulama. Para ulama lah yang menjelaskan tentang keagamaan, tentang yang halal dan haram, yang baik dan buruk, yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara, para ulama ibaratnya air bagi ikan, ibarat rembulan bagi gelapnya malam, dan ibarat matahari yang menerangi bumi. Tetapi saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan 1400 tahun yang lalu bahwa di antara para ulama tersebut ada ulama yang bisa menyesatkan umat yang disebut dengan ulama su. Rasulullah pernah bersabda, la ghairud dajjal akhwafuni ala ummati. Sungguh yang paling aku khawatirkan bukanlah dajjal yang menimpa umatku. Yang lebih aku khawatirkan daripada dajjal yang menimpa umatku bukanlah dajjal. Qila man, dikatakan, ditanya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang engkau lebih khawatirkan ketimbang datangnya dajjal? Qala, beliau menjawab, a'immatam mudillin, yakni para ulama, para pemimpin yang menyesatkan. Di dalam riwayat lain, ulama usu, ulama su. Bahkan dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju fi akhir zaman rijalun yakhtaluna dunya biddin yalbasuna linnasi juludad dha'ni millin. Nanti di akhir zaman, kata Rasul, ada seseorang yang mencari dunia dengan atas nama agama, berpakaian di hadapan manusia dengan kulit bulu-bulu domba supaya kelihatannya orang yang rendah hati, orang yang sederhana. Alsinatuhum ahla minas sukkari, di mana lisannya begitu manis melebihi gula. Wa qulubuhum qulubudz dzi'abi, sementara hatinya adalah serigala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari ada suatu peristiwa yang menggemparkan yang terjadi di sebuah kampung yang disebut dengan Kampung Situgunung. Pasalnya, di kampung tersebut telah terjadi kematian seekor anjing. Yang bikin heboh, saudara, bukan matinya anjing. Kalau matinya anjing barangkali sudah biasa dan lumrah. Tapi yang membuat gemparnya penduduk kampung adalah karena pemilik anjing tersebut minta anjingnya dikafani dan disolatkan. Semua penduduk kampung gempar, terjadi pro dan kontra, memanas, meresahkan ketika itu situasi. Akhirnya kepala dusun memanggil seorang kiai terkenal, seorang ulama kondang di kampung tersebut dipanggil. Kata singkatnya, datanglah ulama tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab kompak oleh para jamaah penduduk desa yang hadir di ketika itu. Lalu ulama itu berkata, mana pemilik anjing yang dikafani ini?
Datang menyeruak seorang laki-laki, saya Kiai. Kamu pemilik anjing yang dikafani ini? Iya Kiai. Kenapa kamu sampai minta anjing ini dikafani dan disolatkan? Ini kan cuma sekedar binatang, dan di ajaran agama kita tidak diajarkan yang seperti ini. Mohon maaf Kiai, saya melakukan ini karena wasiat dari anjing saya Kiai. Ngaco kamu. Mana ada binatang anjing berwasiat? Benar Kiai. Bahkan anjing saya ini berwasiat, siapa saja yang menjadi imam dalam sholat kambing anjing saya ini, saya disuruh kasih uang 100 juta Kiai. Oh begitu? Iya Kiai. Wah kalau gitu segera siapkan proses sholatnya. Kumpulkan semua penduduk desa, kita sholatkan anjing sampean. Masya Allah. Saudara, ternyata kesesatan sebuah daerah lingkungan bukan karena tidak adanya orang alim. Yang menjadi ketersesatan, yang menjadi ketidaktahuan dan kebodohan penduduk desa sebuah wilayah bukan karena tidak adanya orang pintar, tapi bisa jadi ada orang alim di sana, ada orang pintar di sana, tapi kealimannya, kepintarannya, ilmunya digunakan untuk menyesatkan orang lain. Demi untuk kepentingan dunia, dia rela menggadaikan akidahnya. Demi meraih harta yang melimpah, dia rela memutarbalikkan fakta dan hukum. Inilah saudara yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 175. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, membeli azab Allah dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ada orang yang rela membeli kesesatan dengan hidayah Allah. Ada orang yang menggadaikan ampunan Allah demi untuk membeli kesesatan. Ada orang yang rela membeli azab Allah dengan menggadaikan ampunan Allah demi untuk keuangan semata, demi untuk materi, demi untuk kehormatannya, demi untuk nafsu syahwatnya. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan kita bahaya akan ulama su. Beliau memberikan ciri, di antara ciri-ciri ulama su adalah keilmuannya, kedudukan keilmuannya hanya digunakan untuk menjadi modal meraih harta kekayaan. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kedudukan kehormatan keilmuannya digunakan untuk menjilat penguasa zalim. Mendekat kepada penguasa zalim bukan untuk mengingatkan, tapi untuk meraih kekayaan, meraih kedudukan dan kehormatan. Dan yang ketiga, dia rela mengeluarkan fakta yang bertentangan dengan agama demi meraih sekali lagi kedudukan dan kehormatannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita dihindari dari para ulama-ulama yang menyesatkan umat, dihindari dari para tokoh-tokoh pemimpin yang bisa memutarbalikan fakta, menggadaikan kebenaran demi kepentingan sesaat dan fatamorgana dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.